Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mas Dar selaku moderator dari kelompok keempat. Pada kesempatan kali ini singkat saya memaparkan hasil observasi kami dengan judul analisis kesesuaian CP dan ATP di SD 37 Buawang. Melalui observasi ini kami ingin menyampaikan bagaimana CP dan ATP disesuaikan di sekolah dasar, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kontekstual, serta menyenangkan. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai kesesuaian CP dan ATP di SDN 37 Buawang. Baik, sebelum kita ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan dulu teman anggota saya, yang dimana anggota kelompok saya ada Juan Sergio, ada Hastia, ada Hania, ada Hasrianti, dan ada Nurfitra. Itulah tadi nama-nama dari anggota kelompok saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hasrianti dengan NIM H05240446. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu ringkasan hasil observasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 1 sampai dengan kelas 6, pelaksanaan penyusunan dan penerapan capaian pembelajaran serta alur tujuan pembelajaran di SDN 37 Buawang telah berjalan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. CP digunakan sebagai acuan utama dalam merancang pembelajaran, sementara ATP disusun menyesuaikan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Proses penyusunan dilakukan secara kolaboratif antara guru, kepala sekolah, dan komunitas belajar. Pembelajaran berlangsung aktif, kontekstual, dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Guru melaksanakan asesmen formatif, sumatif, dan proyek, serta melakukan refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Penerapan 8 dimensi profil lulusan juga tampak dalam kegiatan sehari-hari. Siswa seperti doa bersama, gotong royong, kreativitas karya, kemandirian, dan komunikasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja yang kedua itu aspek yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama, CP menjadi pedoman utama dalam penyusunan pembelajaran di seluruh kelas. Kedua, ATP disusun menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan siswa berdasarkan hasil asesmen awal. Ketiga, penyusunan dilakukan kolaboratif melalui diskusi guru, kepala sekolah, dan KKG atau Kombel. Yang keempat itu pembelajaran bersifat aktif, menyenangkan, dan kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Yang kelima, asesmen dilaksanakan secara beragam seperti formatif, sumatif, observasi, dan proyek. Dan yang kelima itu dimensi profil lulusan tampak dalam praktik sehari-hari. Seperti yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, salat berjamaah, dan kegiatan ekstrakurikuler hifzil. Dan yang kedua, kewargaan dan gotong royong seperti piket kelas dan kerja bakti menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, kemandirian, tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin waktu. Keempat, kreativitas dan penalaran kritis membuat karya dari daun kelapa menjadi tempat sampah. Kelima, kolaborasi dan komunikasi, kerja kelompok, diskusi, dan presentasi hasil karya. Keenam, kesehatan, yang dimana pembiasaan olahraga pagi dan menjaga kebersihan diri. Dan terakhir itu refleksi pembelajaran dilakukan secara rutin melalui komunikasi belajar atau Kombel. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Juan Sergio dengan NIM H05243110. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu nomor 3, aspek yang belum sesuai gap atau kesenjangan. Yang pertama, ada sebagian guru masih kesulitan memahami penyusunan ATP secara mendalam. Beberapa guru mengaku masih menyesuaikan dari contoh yang diberikan sekolah atau pelatihan tanpa benar-benar memahami alurnya. Refleksi pembelajaran belum dilakukan secara rutin di setiap kelas.
Berikutnya, guru menyebut refleksi baru dilakukan oleh sebagian guru yang aktif di komunitas belajar, belum merata di semua fase. Berikutnya, pemanfaatan teknologi pembelajaran masih minim. Guru menyampaikan belum terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran atau perangkat digital untuk perencanaan dan asesmen. Lalu, pelaksanaan pembelajaran aktif belum konsisten di semua kelas. Masih ada guru yang dominan menggunakan metode ceramah karena keterbatasan waktu dan sarana. Berikutnya, penerapan dimensi profil lulusan belum merata. Nilai-nilai seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi baru tampak di beberapa kelas, belum menyeluruh di semua mata pelajaran. Baik, sekian dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Astia dengan NIM H0524056. Nah, materi selanjutnya adalah analisis penyebab kesenjangan. Yang pertama, kurangnya pelatihan mendalam tentang penyusunan CP ATP. Guru menyatakan hanya sebagian yang pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, sehingga pemahaman teknis masih berbeda-beda. Yang kedua, fasilitas dan literasi digital masih terbatas. Sebagian guru belum terbiasa menggunakan laptop dan aplikasi daring dalam menyusun atau menyimpan dokumen pembelajaran. Yang ketiga, waktu guru terbatas karena beban administrasi. Beberapa guru mengatakan waktu untuk memperbaiki dan merevisi ATP sering terbatas karena fokus pada tugas administrasi. Yang keempat, supervisi dan pendampingan masih jarang dilakukan. Guru mengaku pendampingan dari kepala sekolah atau pengawas belum rutin, sehingga evaluasi penyusunan CP dan ATP belum optimal. Baik, untuk itu saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrah dengan NIM H0524545. Langsung saja materi selanjutnya itu rekomendasi perbaikan dan refleksi kelompok. Mengadakan pelatihan lanjutan tentang penyusunan CP ATP dan asesmen berbasis proyek. Mendorong penggunaan platform digital Merdeka Mengajar atau Google Drive untuk penyimpanan dan refleksi pembelajaran. Mengoptimalkan KKG atau Kombel sebagai wadah refleksi dan berbagi praktik baik. Mengembangkan pembelajaran aktif berbasis lingkungan dan kontekstual agar semua dimensi profil lulusan tercapai. Meningkatkan supervisi dan pendampingan kepala sekolah serta pengawas dalam evaluasi kurikulum. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Itulah tadi pembahasan kami mengenai CP dan ATP. Selanjutnya saya akan memaparkan pada bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 1 sampai 6 di SDN 37 Puawan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dan penerapan capaian pembelajaran atau CP serta alur tujuan pembelajaran atau ATP telah mengacu pada prinsip kurikulum merdeka. Namun masih terdapat beberapa kendala di lapangan. Guru sudah memahami dasar CP dan berupaya menyesuaikannya dengan karakteristik siswa, tetapi belum semua mampu menyusun ATP secara runtut dan mendalam. Pembelajaran aktif dan kontekstual sudah berjalan, namun refleksi dan pemanfaatan teknologi masih terbatas. Dokumentasi CP sampai ATP umumnya masih dilakukan secara manual dan penguatan dimensi profil lulusan belum merata di semua mata pelajaran. Faktor penyebab utama kesenjangan ini adalah kurangnya pelatihan lanjutan, keterbatasan sarana digital, waktu guru yang terbatas, serta belum optimalnya supervisi dan pendampingan. Meskipun demikian, guru menunjukkan komitmen kuat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar selaras dengan semangat kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.